Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all, welcome back to my channel. In this video, aku akan ngasih kamu tips and trick bagaimana caranya lolos seleksi administrasi atau seleksi berkas pada ajang pemilihan Duta Santri Nasional 2023. Yang pertama, aku bakal ngasih tahu kalian berkas apa aja sih yang disyaratkan. Tapi teman-teman jangan salah paham dulu ya, berkas-berkas yang bakal aku sebutin ini bukan yang disyaratkan di tahun ini. Yang bakal aku sebutin ini adalah berkas-berkas yang disyaratkan pada tahun lalu di tahun 2021. Bisa aja berkas-berkas yang disyaratkan itu tetap sama di tahun ini, tapi bisa aja berubah. Jadi teman-teman bijak-bijak ya menanggapi video kali ini, menanggapi berkas-berkas yang akan aku sebutkan kali ini. Oke, berkas-berkas yang dibutuhkan pada ajang pemilihan Duta Santri Nasional 2021 kemarin, yang pertama adalah identitas diri, bisa berupa KTP atau SIM. Kemudian, yang kedua adalah surat keterangan aktif atau surat keterangan alumni yang menunjukkan bahwa teman-teman itu merupakan santri aktif atau alumni dari pondok pesantren yang teman-teman wakili. Kemudian, yang ketiga adalah surat rekomendasi dari pondok pesantren yang teman-teman wakili. Kemudian, yang keempat adalah surat motivasi atau motivation letter atau isai yang menunjukkan alasan teman-teman mengikuti ajang Duta Santri Nasional, kemudian hal apa yang akan teman-teman lakukan ketika sudah menjadi Duta Santri Nasional. Kemudian syarat yang kelima adalah sertifikat atau piagam penghargaan, bisa berupa kejuaraan, kemudian pembicara, juga bisa keaktifan dalam organisasi maupun kepanitiaan. Kemudian syarat selanjutnya adalah mensubscribe YouTube, kemudian mengikuti Instagram, dan media-media sosial lain milik Duta Santri Nasional. Kemudian syarat selanjutnya adalah membuat video perkenalan tentang diri kita dan mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti ajang Duta Santri Nasional. Videonya ini di-upload di Instagram atau di TikTok, bisa pilih salah satu. Itulah syarat-syarat yang disyaratkan pada pemilihan Duta Santri Nasional 2021 silam. Bisa aja tahun ini berubah, tapi bisa aja masih sama, seperti itu. Oke, untuk tips and trick-nya supaya bisa lolos itu seperti apa sih? Ini tips dari aku yang tahun kemarin alhamdulillah lolos seleksi berkas Duta Santri Nasional. Yang pertama adalah lengkapi selengkap-lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan. Teman-teman disyaratin untuk bikin surat rekomendasi, surat keterangan aktif, lengkapi. Disuruh untuk memberikan piagam, lengkapi, kasih piagam teman-teman yang banyak. Kemudian teman-teman disuruh bikin surat motivasi atau esai, bikin teman-teman yang cakep bikinnya. Kemudian teman-teman disuruh subscribe, terus mengikuti Instagram dan media sosial lainnya, ikuti, lakuin teman-teman. Orang subscribe itu gratis, mengikuti juga gratis, follow itu juga gratis, kayak gitu. Kemudian disuruh bikin video, bikin teman-teman. Terus syarat videonya harus ada tagar-tagarnya. Ikuti semua syaratnya, ikuti semua tagar-tagar yang udah dikasih, kayak gitu. Formatnya dikasih, kayak gitu. Selain berkas-berkas kalian harus lengkap, ada hal-hal yang kalian harus perhatikan. Yang pertama adalah apakah ada format khusus untuk surat keterangan aktif, surat rekomendasi dari Duta Santri Nasional sendiri? Tidak ada ya teman-teman. Tahun kemarin itu tidak ada format khusus bagaimana surat keterangan aktif maupun surat rekomendasinya. Bebas aja teman-teman. Kalau tahun kemarin formatku tuh seperti ini. Surat ini menyatakan bahwa santri atas nama Farihatul Fitriah merupakan santri aktif di Pondok Pesantren A. Itu untuk surat keterangan aktif. Untuk surat rekomendasi, yang penting ada kalimat bahwa saya sebagai pimpinan pondok merekomendasikan santri atas nama Farihatul Fitriah untuk mengikuti pemilihan Duta Santri Nasional 2023.
Kemudian, hal yang harus teman-teman perhatikan berikutnya adalah bagaimana cara membuat esai atau motivation letter yang baik dan benar. Oke, kalau di tahun kemarin, aku membuat motivation letter itu ada strukturnya sendiri. Jadi strukturnya aku mulai dari latar belakang atau masalah yang aku temui sebagai santri, masalah yang aku temui di pondok pesantren. Kemudian selanjutnya yang kedua, aku susul dengan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan inovasi atau dengan ide yang aku bikin. Kemudian yang ketiga adalah tujuan ide tersebut dan bagaimana cara melaksanakannya. Seperti itu. Dimulai dari latar belakang, kemudian ide kita untuk menyelesaikan masalah yang ada di latar belakang, kemudian diikuti tujuan dan cara melakukan ide tersebut. Esai atau motivation letterku isinya seperti itu. Adapun untuk temanya, aku sesuaikan dengan tema pada bidang duta santri yang aku pilih. Kalau di tahun kemarin, aku memilih bidang kesehatan dan lingkungan. Jadi, esai atau motivation letterku itu isinya ya tentang masalah kesehatan dan lingkungan yang ada di pondok pesantren atau yang dialami para santri. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan bidang yang dipilih, asal isinya mencakup latar belakang. Latar belakang ini isinya masalah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan ide yang teman-teman buat, kemudian tujuan, dan juga cara mengaplikasikan atau realisasinya. Teman-teman teman-teman bikinnya please, jangan muluk-muluk. Jangan terlalu wow, jangan terlalu unrealistic. Nggak apa-apa bermimpi itu jauh-jauh nggak apa-apa, tapi yang penting bisa direalisasikan seperti itu. Nggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Kemudian untuk syarat piagam atau sertifikat penghargaan, saran dari aku, kumpulkan semua sertifikat yang kamu punya. Baik itu sertifikat kejuaraan, sertifikat organisasi, sertifikat menjadi pembicara, sertifikat kepanitiaan, atau sertifikat yang lainnya. Karena piagam penghargaan ini bobotnya menurutku cukup banyak ya. Kayak sertifikat penghargaan ini yang bisa jadi perbandingan antara peserta satu dengan peserta yang lain jika bobotnya sama. Mungkin bisa dilihat dari sertifikat penghargaannya. Itu kalau logika aku sendiri sih, bukan sebagai juri. Di tahun kemarin itu yang daftar banyak, berkasnya juga pada lengkap-lengkap, akan tetapi tetap dipilih yang passing grade-nya, yang grade-nya tuh lebih tinggi. Artinya, jika sama-sama lengkap berkasnya, maka dicari mana yang paling kualitasnya lebih tinggi, dan kualitas biasanya bisa dilihat dari sertifikat penghargaan yang kalian punya. Selanjutnya, kita akan kupas tentang video yang disyaratkan untuk dibuat pada pemilihan Duta Santri Nasional 2021 silam, di mana videonya itu harus dikasih tagar tertentu kayak gitu. Jadi teman-teman harus make sure kalau tagar yang teman-teman bikin itu sesuai dengan yang disyaratkan di Duta Santri Nasional agar dapat bisa kedetek sama panitia atau sama juri kayak gitu ya. Kalau teman-teman nggak ngasih tagar, nggak tahu itu, nggak kedetek kayak gitu ya. Setelah kalian lengkapi semua berkasnya, kalian bikin sebaik-baiknya, kalian tinggal submit saja semua berkasnya. Jangan lupa submit, teman-teman. Kalau di tahun kemarin, setelah kita mengisi formulir pendaftaran Duta Santri Nasional, kita dapat link di email kita, yaitu link menuju grup WhatsApp pemilihan Duta Santri. Nah, di situ, di grup WhatsApp itu nanti dikasih link untuk mengupload semua persyaratan yang dibutuhkan. Upload di situ semua, jadikan berkas kalian itu rapi ya. Misal piagam penghargaan kalian lebih dari satu, jadikan filenya itu cuma satu doang. Filenya cuma satu. Isinya mungkin beberapa halaman piagam penghargaan kalian. Pokoknya jadiin satu aja. Setelah kalian submit, sudah selesai, semua syarat-syarat yang dibutuhkan udah selesai, saatnya kita berqanaah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
Dan tips yang terakhir adalah terus pantengin Instagramnya Duta Santri Nasional. Karena semua informasi, semua perubahan jadwal, semua kendala, atau hal-hal apapun yang berkaitan dengan pemilihan Duta Santri, itu akan diupload melalui satu pintu, yaitu melalui Instagram Duta Santri Nasional. Jadi stay tune, pantengin terus tuh IG-nya, jangan sampai ketinggalan satu informasi pun. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videoku kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya untuk pendaftaran Duta Santri Nasional tahun ini. Semoga sukses. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.